Indonesia tak pernah lelah berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Jawa Barat, Baraya Kota Bandung, dan seluruh Indonesia, khususnya insan tekstil di Indonesia. Selamat datang kembali di Bincang TPT, Tekstil Produk Tekstil. Dan hari ini alhamdulillah kita kedatangan Kang Iwan nih. Selamat datang Kang Iwan. Terima kasih sudah dapat undangan nih. Kang Iwan ini teman lama kita yang dulu, wah udah berapa tahun Pak? Udah ada 15 tahun lebih ya? Lebih lah, puluhan tahun. Ternyata kita sudah tua. Ternyata kita sudah tua. Dari dulu Pak Iwan ini saya kenal pemain recycle gitu. Ya. Jadi pemain recycle, dan sengaja kita paksa sebenarnya Pak Iwan datang ke sini untuk cerita recycle Indonesia itu seperti apa. Dan karena memang kayaknya jarinya sudah nggak full lagi nih kalau hitungannya. Pemainnya udah banyak kosong. Iya. Ya, sebelum kita mulai silakan perkenalkan dulu Pak Iwan. Silakan. Terima kasih. Oh iya, baik, terima kasih. Saya bilangnya apa, saudara-saudara tuh. Bebas. Iya. Terima kasih nih sama Insan Bos seksual. Amril. Bos Amril udah undang saya ke sini ya. Jadi memang kita teman lama dulu. Kebetulan saya memang kerja di bidang tekstil ya. Dari semenjak kuliah tekstil, kemudian kerja di perusahaan Jepang ya, di perusahaan tekstil Jepang juga. Itu sekitar 10 tahunan. Terus saya lari ke Surabaya untuk kerja di recycle ya. Itu betul. tidak sengaja itu sebetulnya. Oh gimana Ya, gitu. jadi di Lowongan nih, Lowongan saya ke Surabaya, terus di Lowongannya ketemu bosnya. Bosnya, Pak, bantuin kita bikin spinning. Oke. Nah, jadi awalnya mau bikin spinning Pak, Oke. bikin spinning, terus tapi tolonglah bantu pabrik saya dulu beresin gitu kan. Nah, waktu itu ternyata sampai saya keluar itu bikin spinningnya nggak ada. jadi saya itu emang ngurusin pabrik bosnya itu yang memang di sana kan ya ternyata itu recycle. Oke. Jadi mengolah limbah tekstil itu ya dia udah puluhan tahun pionir lah ya, pionir di Indonesia itu pionir. Pionir loh. Pionir itu. Jadi dia akhirnya saya coba bantulah karena saya punya bekal manajemen Jepang tuh, agak-agak lumayan. Akhirnya kita set up ya. S3, sesip ke apa? Ya, 5S. Ya, gitu. Ya gitulah cerita singkatnya. Terus ketika COVID kita ya pulanglah ke Bandung. Akhirnya kita ngerintis usaha sendiri lah di Bandung. Itu kan masa kerja sama orang terus ya Pak. Iya, benar. Tapi memang kita harus bangga bisa meng-create bisnis sendiri, terus kemudian juga setidaknya bisa memberi makan orang lain. Nah itu yang paling bahagianya penting. beda lah. Paling penting itu ya. Ceritain dong bisnis apa nih sekarang? Ya, seperti saya tadi bilang, karena basic saya di spinning ya. Jadi tentu ngomong-ngomong benang lah ya. Kalau masalah suruh ngitung NE dan NM mah udah di luar kepala lah ya gitu kan. Nah terus ya sebetulnya saya juga bersyukur sih saya dapat pekerjaan di Surabaya itu ya. Jadi kita juga bisa tahu ternyata ada recycle dan pada waktu itu di perusahaan saya itu tenaga kerjanya asing semua. Mungkin karena duitnya gede ya. Iya, jadi benar. Kan udah recycle untungnya dulu gede itu. Untungnya gede banget dulu. Karena apa? Karena pabrik itu dulu buang Pak. Ya benar. Kita gratis sebenarnya, bahan bakunya gratis. Bahkan pabrik itu bayar. Nah, betul. Tolong ambil nih sampah saya. Nah kemudian sama dulu si bos itu dikelola, akhirnya dia hire. Sampai di sana itu ada satu teknisi dari Filipina pegang satu mesin Pak, bayangkan. Gajinya dolar Pak. Iya, nah akhirnya ketika dia juga ternyata terkena krisis moneter 98. Nah akhirnya dia jatuh terus bangun. Bangun ya, kita waktu itu sama-sama jalan gitu. Itu ya, jadi pengalamannya ya cukup menurut saya sih, karena mungkin di tekstil juga tidak diajarkan Pak recycle. Nggak ada kan. Pak Amri juga SKS berapa nggak ada. Jadi saya juga alhamdulillah ilmu baru, dapat ilmu 10 tahun di sana Pak. Oh iya. 11 tahun. Ya. Gitu. Dulu
ekspor ke berapa negara dulu zaman dulu? Dulu ekspor sampai 35 negara. 35. Ya, 35 negara, dan itu perusahaan negaranya disebutnya kalau orang bank bilang non tradisional market. Kemana itu? Ya, jadi kan kalau Eropa Timur ya. Eropa Timur, Afrika, ya. Pokoknya negara-negara aneh lah, Pak. Sekarang berarti market itu mati dong, nggak ada supply. Atau gimana? Apa masih ada supply yang berjalan ke situ? Sebetulnya ya ada supply pasti ya. Cuman kan sekarang ekonomi global memang turun. Jadi permintaannya ya memang pas turun juga gitu. Kebetulan pabrik saya juga dulu yang di Surabaya itu ya sekarang juga lagi turun juga gitu semua. Ya, Gitu. saya ingat banget waktu itu mungkin sebelum di ban ya, Wish itu ke China, itu kan ribuan ton kirim ke situ. Betul. Sekitar 2015 Ya, itu saya masih ekspor Jinmut ya. Jinmut ya. tahu, Itu kan kalau dari katun kemudian di Willow lah, dibersihin sampahnya itu, dia minta 10 kontainer per bulan. Ya, Nah, cuman 2017 di ban, nah udah kita nggak bisa apa-apa. Gitu. Ya 2017 lupa. Ternyata udah lama di ban. Ya di ban itu. Saya dulu juga lumayan menikmati. Pas di ban, aduh sedih banget itu gila. Saya sampai sempat baca itu pengumuman dari pemerintahnya. Kalau nggak salah pengumumannya misalnya contoh tanggal 20, diterapkannya langsung tanggal 25. Betul. Jadi itu kapal-kapal sampah yang ada di balik lagi itu. Saya juga baca itu ya. Sampah. Jadi itu kan semua sampah kan, nggak boleh masuk Cina kan. Kertas aja tuh kan banyak dari Amerika tuh kertas itu. Balik lagi dia mereka. Tapi sebenarnya ada untung, Pak. Apa tuh? Kalau Cina tidak ngimpor barang, artinya dia tidak akan perindustrinya kan tidak akan naik kapasitasnya, benar nggak? Benar. Ketika kapasitasnya nggak naik, kita yang naik bisnis kita. Ya, bisnis kita kan tidak terganggu. Sekarang kalau Cina kapasitasnya dinaikin terus, otomatis dia kan akan lempar tuh kemana-mana. Nah, karena dia sekarang tidak punya bahan baku, bahan bakunya hanya dalam negerinya saja, otomatis kan sebetulnya industri recycle-nya stagnan, akan segitu. Nah, kita sebetulnya kesempatan. Yang ada ini nggak usah diekspor, diolah aja sebetulnya gitu. Tapi jangan, Wish-nya sekarang masih banyak nggak sih di Indonesia? Karena spinning carton-nya sudah tinggal beberapa lagi. Jadi kan kalau Wish-nya pasti turun ya, karena kan garment-nya juga turun gitu ya, spinningnya juga turun gitu kan, pasti. Tapi kan justru karena kita sudah turun. Kalau dulu Wish-nya pilih-pilih, nanti kan kita bisa apa aja bisa kita olah gitu kan. Sekarang masalah Kota Bandung itu kan sampah. Betul. Sampah itu nggak tahu ya. Kalau kemarin Pak Eka, kenapa Pak Eka mantan ketua DPR Jabar sempat ngobrol di sini. Wewenangnya itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jadi sekarang ini banyak recycle yang ngurusin plastik ini nih. Iya. Plastik ini di Kota Bandung juga bahkan mereka sudah bikin RDF ya, yang jadi bahan bakar segala macam. Dan kalau kita beli ini dijual aja langsung itu 3.000 perak. Tapi kalau sudah dicuci, kemudian dicuci panas, hangat ya. Dibikin flex ya. Dibikin flex. Jadi 7.000, 8.000, bahkan saya dengar sekarang 12.000 loh. Ya betul. Ini bisnis ini, dan nampaknya investasi ke sini lumayan tinggi loh Pak Iwan sekarang. Mungkin bisa dilihat juga loh. Kenapa? Karena sudah jadi fiber semua. Sekarang kan fiber staple fiber di Indonesia kan dianggap aja dikuasain satu brand tertentu ya. Satu perusahaan. Jadi dengan adanya recycle seperti ini sudah menolong teman-teman spinning, terutama lah teman-teman open end loh. Ini sudah lumayan banyak nih produksi yang dibikin ini gitu loh. Betul. Jadi saya juga kebetulan masih main di bahan baku juga. Nah, sekarang justru yang susah itu kalau ini putih sama off white kan udah banyak. Yang sulit itu tuh kalau yang warna, Kang. Nah, warna kan harus pakai master batch tuh, master batch ya. Tapi justru kalau kita bisa ngolah itu jadi warna, sangat ramah lingkungan. Kenapa? Karena benangnya dari awal sudah berwarna, tidak ada pencelupan. Kemarin itu ada kebetulan sempat pernah menyentuh bisnis staple fiber. Jadi
dikumpulkan, misalnya contoh Maison nih. Maison kan biru. Ya. Kumpulin biru sama biru. Betul. Ini sama biru. Jadi itu jadi nilai tambah sendiri. Betul. Jadi sekarang itu yang ada itu biru Maison, hijau Sprite, terus kemudian ya itu yang banyak ya. Terus kalau masih di bisnis ini juga. Nggak, maksudnya kita bisa nanti suatu saat teman-teman tekstil, insan tekstil ini bisa berkolaborasi dengan misalnya anggap aja Pemda misalnya. Ya. Sampah di Kota Bandung 1.500 ton ya. sehari Pak. Ya. Dan yang diangkut ke TPA katanya, sebenarnya bukan TPA kata Pak Eka, harusnya sementara jadi sementahun. Sementerus. Itu paling banyak saat ini sekitar sepertiganya saja. Sepertiganya ya. 2/3 itu masih numpuk. Iya. Gitu loh. Dan sekarang kita ada program pemisahan sampah dari mulai wali kita dulu almarhum Kang Odet ya, terus dipisah segala macam. Sekarang udah mulai rata-rata RW di Kota Bandung sudah mulai KBS, istilahnya kawasan bebas sampah. Kita sudah memisahkan seperti ini. Iya. Nah, maksud saya nanti kalau misalnya bisnis ini berkembang, ya saya pikir sih bisa membantu Kota Bandung juga loh. Dan jadi banyak akan dibuat shelter semacam contoh misalnya nanti di satu kecamatan satu shelter. Iya. Pengelolaan ini loh. Jadi yang bisa jadi pupuk, yang jadi duit. Apalagi ditambah dari 3.000 dicuci 7.000. Iya. Cuci panas 11.000. Ya. Ya harus dilihat itu loh. Kalau ini kan dari plastik jadi tekstil ya. Nah, kalau saya kan orang tekstil. Nah, kalau tadi Kang April kan bilang bahan baku bagaimana ya. Selama ini kan pengolah recycle di Indonesia itu jadinya tadi kan udah nggak ada ya. Tadinya 10 tinggal situ. Nah, jadi memang tinggal sedikit. Dan itu pun mereka mengolah sampah prekonsum. Jadi prekonsum. Sebetulnya yang harus dipikirkan potongan-potongan garmen kan. Sebetulnya yang harus dipikirin kita tuh orang tekstil itu adalah pos konsumnya kemana sekarang. Nah, itu jadi pos konsum itu kan jadi sampah. Ya tadi di Kota Bandung 1.500 berapa? 1.500 ton. 1.500 ton. Kan di dalamnya ada sampah tekstil pasti. Yap. Nah, harusnya betul. Itu yang kita sebagai insan tekstil pikirkan pos konsumnya kemana nih gitu kan. Gak ada yang mikirin itu. Gak ada yang mikirin. Kalau dihitung ya saya ngitung kasar aja ya waktu di kementerian kalau di ngobrol-ngobrol itu tuh 3 juta ton ya setahun. Ya, 3 juta ton. Kenapa? Kita tahulah orang Indonesia tiap lebaran pasti beli ya. Anggap aja 5 tahun sekali itu udah nggak kepake atau 3 tahun sekali nggak dipakai. Itu kan rata-rata. Kali jumlah penduduk berapa? Kali jumlah keluarga berapa? Oh iya. Ya. Kan kalau kemarin saya sempat ngitung kebutuhan benang dari 285 juta beli baju 6 setiap orang. Itu total kebutuhan benang saja itu sekitar 1.500 ton setahun benang saja. Kalau beli lebih dari itu ya wajar aja. Iya kan terus itu benang kan. Ini kan kainnya. Lebih berat gitu kan. Nah, itu baru yang dipakai kan. Iya, benar. Belum spray. Ya, belum selimut, handuk. Itu gordeng. Itu kan pasti mereka adalah masanya pasti ganti ibu-ibu sekarang zamannya. Tapi memang saya pikir ini harus dari pemerintah menurut saya sih. Jadi kayak di luar negeri kan memang sudah ada tempat-tempatnya khusus, contoh misalnya khusus bekas furniture ke sini. Khusus bekas baju segini. Betul. Bekas elektronik segini. Betul. Kayaknya kita belum menyentuh itu loh. Saya dulu waktu di Surabaya ada cerita bahwa di mana? Di Inggris itu ada pengepul khusus furniture. Furniture ya. Furniture itu kayak sofa, kayak itu semuanya dia tuh. Terus itu sama dia dipretelin. Kain-kain segala macam. Nah, ternyata di dalam kasur itu ada katun. Ternyata ada katunnya, meskipun katunnya kurang bagus itu. Sama dia dikumpulin. Ada 3 kontainer, dikasih free ke kita. Kamu ambil aja. Terus kamu ongkosnya kamu aja yang nanggung.
Nah, cuman karena waktu itu Katun itu termasuk Lartas ya. Lartas. Nah, kita ngeluarin kalau nggak salah gudangnya itu di Newcastle ya, di Newcastle itu kita ngeluarin biaya untuk surveyor lah ya ke Skopindo, kemudian kita juga kan public recycle pasti udah punya izin lah, izin limbah B3, TPI TPT segala macam udah punya izin. Nah itu cuman dikasih Pak, cuman ongkos aja. Nah yang mungkin di kita juga sekarang kan paling banyak besi lah ya, paling mungkin ya. Iya, besi. Kalau besi ada penampung ya. Pak itu yang di Suramadu yang Suramadu juragannya banyak. Kemudian kalau plastik, kertas udah ada. Nah, tekstil mungkin yang prekonsum banyak lah ya sekarang kayak di Cigondewa di mana itu larinya ke Surabaya, larinya juga ke Majalaya. Tapi kalau pos konsum itu nggak ada. Itu pasti nggak ada. Malah kita yang jadi market pos konsum. Nah, pasar gede banget. Kemarin itu ditangkap 19.000 bal, gelo 124 miliar tah. Nah, itu saya pernah kita pos konsumnya orang. Itu pernah ngurus itu Pak saya dulu. HS code-nya itu memang mepet antara majun kain perca dengan disebutnya gombal. Gombal itu baju bekas. HS code-nya sama memang. Oh ya, nggak salah. Jadi kalau waktu itu kita mau impor, padahal kita pabrik nih. Harusnya dikembangin di ujungnya dong. HS code 4 sama 2 di ujung bisa ternyata dirubah. Tidak segampang itu Pak, nggak rubah HS code karena kan HS code itu seluruh dunia. Betul. Jadi harus ada satu konvensi di mana kita ngerubah. Indonesia waktu itu contoh nih. Misalnya 5404.10. Kita 5404.10-nya nggak dirubah, tapi ujungnya kita rubah. Misalnya 90, 10. Indonesia bisa waktu itu. Nah, tapi kan nanti kalau ke apa? Mereka tetap 4. Mereka tetap 4 aja. Tetap pakai 6. Iya. Tetap pakai 6 HS, kita 8 HS. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi bisa enggak, takutnya ini tetap dimanfaatkan sama orang-orang yang berpikiran Indonesia adalah pos use ya, tempat buangan loh. Kita aja belum mikirin kok kita jadi buangan. Iya. Belum lagi penyakitnya. Nah, itulah. Idenya gimana nih Pak? Coba siapa tahu mungkin kita bisa menggugah pemerintah atau minimal pemerintah daerah di Kota Bandung gitu loh. Dalam beberapa kesempatan saya pernah diskusi juga ya di Kemenprin gitu kan. Terus ada beberapa teman-teman juga yang sudah startup yang buka untuk pengumpulan baju bekas atau pos konsum. Dan ternyata itu antusiasmenya tinggi sekali. Iya betul, itu sempat saya itu kan sebenarnya sekali itu kan ada satu startup yang ada di Jakarta, dia iseng nih dibuka, terus dia sewa ruko itu kapasitas rukonya itu paling 1,5 ton lah gitu. Yang datang berapa? 5 ton. Iya. Nah akhirnya sampai dia begini. Sekarang kalau yang mau buang ke saya, ongkos kirim tanggung sendiri. Dikirim juga tetap Pak. Berarti sebenarnya bahan baku gratis ya? Sebenarnya bahan baku gratis kan. Gitu. Nah sekarang kalau tapi itu masih di kota besar. Kota besarnya masih Jakarta. Kalau Bandung sama yang lain kurang tahu ya gimana antusiasmenya. Aduh, harusnya masih minum dulu kayaknya nih. Ini gara-gara wish nih. Gara-gara ngomongin duit ini. Nah itu jadi, kalau sudah terkumpul Pak, itu kita kan bisa memanfaatkan ya memang harus bekerjasama dengan pemerintah ya, dengan pemerintah misalkan dari sisi permesinan segala macam. Itu sebenarnya nanti di ujungnya dibuat apa sih itu? Nah contoh ya, kalau kita pos konsum ada beberapa studi saya pernah melihat kita ada yang di Eropa Timur. Kalau Eropa Timur itu ada yang memang yang masih bagus. Itu mereka jual ke Afrika, ke Afrika lah, karena mereka juga mungkin masih butuh dengan harga yang murah ya. Kemudian ada beberapa yang kainnya yang katun atau apa, sama mereka dipotong-potong untuk lap. Ada juga kan, taruhlah bengkel-bengkel, pesawat untuk ngelap di bengkel itu kan, kalau dari pos konsum mungkin nggak jadi masalah kan? Nggak masalah. Nah, yang terakhir itu dihancurin, kita garuk. Ya. Jadi nggak dicampur aja itu apa? Dicampur aja nanti bisa dijadikan non-woven. Nah kalau sudah jadi non-woven kan banyak. Nah kayak ini Pak Amril kan beli ini kan mahal Pak.
Kalau pakai non woven kan mungkin harganya bisa lebih murah kan sama-sama peredam. Oh, yang kayak belang-belang merah itu, putih hijau itu. Yang warnanya tuh abu-abu, Pak. Iya, bagus. Nah, itu sekarang yang sudah memanfaatkan itu industri spring bed, mobil juga ya, mobil juga spring bed. Nah, spring bed itu kan Itu kan cuma pressure doang kan? iya, Press doang. iya. Ada banyak proses kan kalau non woven itu. Ada yang pakai needle punch, ada yang pakai Ini needle punch deh. needle punch, banyak kan needle punch. Ada yang pakai thermal bonding. Nggak terlalu mahal ya kalau untuk pemerintah Bandung mah. Wah, nggak terlalu mahal itu. Iya. Masih Gitu. ada yang punya bekas pabrik saya dulu suruh berjalan. Iya, sekarang gini mesinnya. Yang penting masalah sampah selesai loh. Nah, mesinnya ini kan kita bisa pilih, Pak. Kalau mau yang bagus sekali kan Eropa lah. Ya. Ya, kemudian kita juga Taiwan agak lumayan. Cina juga boleh. Hmm. Karena Cina juga sekarang nggak main-main juga, Pak. Jadi kita bisa milih lah. Cina juga sekarang udah bagus juga dan harganya kan udah kompetitif lah Bagus, gitu kan. China sekarang udah advance banget. di Betul gitu ya. Gitu. Jadi jadi itu kan bisa dipakai apa? Sebetulnya kalau memang mau contohnya itu dipakai geotekstil. tekstil. Iya benar. Geotekstil ya. Kita pakai gramasinya yang tinggi aja gitu kan. Toh bahan bakunya juga murah kan. Gitu. Gratis. Gratis. Ngumpulinnya itu yang susah. Yeah. Cuman ada satu kendala, Pak. Kalau sudah jadi pos konsum, itu nggak serta-merta kita bisa olah jadi fiber. Karena di situ ada kancing, ada jahitan, ada kancing, ada resleting. Nah, itu mungkin tantangannya adalah kita harus ada satu tempat untuk pemisahan. Jadi dipotong-potong. Dipotong-potong, kancingnya dipisah. Tapi kan itu bakal jadi komoditi juga. Iya nggak? Jadi tenaga kerja lah. Pertama tenaga kerja. Apapun yang sampah apapun yang nilai banyak, Dipisah-pisah kancing bisa jual lagi. bisa jual lagi. Tinggal dibersihin. Iya nggak? Nah, saya tuh kemarin baca berita apa ya? Ada anak kecil di Inggris apa di mana ya gitu. Hobinya itu ngumpulin kaleng. Ngumpulin kaleng gitu. Selama 14 tahun dia kaleng itu sama dia tuh nggak dijual, dikumpulin sampai berapa kontainer gitu. Iseng gitu kan, gitu. Sampai satu saat dia bilang, "Aduh, udah penuh nih kontainer." Carilah si pabrik yang mengolah kaleng itu kan ada aluminiumnya. Kaget dia. Harganya. Saya harus bayar berapa ini katanya kan? Nah, berarti kan barang apapun kalau memang kuantitinya sudah gede pasti ada yang minat. Iya, kayaknya kan saya pikir nggak, kita berbicara orang tekstil belum melihat ini gitu loh. Jadi kita istilahnya sambil menyelam minum kopi. Bukan air lagi. Kopi dulu kalau gitu. Jadi kita satu hal menyelesaikan masalah pos konsum tentang garmen yang nggak kepake ini, yang artinya sampah. Di lain pihak kita meng-create tenaga kerja dan menghasilkan uang, benar? Betul. Ya sekarang tinggal gini aja, para stockholder yang ada di tekstil ini, ya cuman gabung aja lah. Ayo bagaimana kan ahli tekstil masa sih tiap tahun keluar dari ST3 atau dari UNES, dari UII. Coba cerita zaman dulu coba. Tekstil, kita baru tamat kuliah sudah dapat zebra. Betul. Ya kalau dulu itu apa nostalgia Indah bagi pisan. nostalgia. Ya, jadi saya keluar, ya kita cerita aja ya. Ya iya dong. Ya saya keluar waktu itu PKL di perusahaan Jepang, PKL. Nah, terus waktu habis PKL itu kata personaliannya bilang, "Pak, mending titip lamaran di sini." Ya udah, saya titip lamaran, Pak. Udah. 3 bulan dipanggil, Pak. Dipanggil. Nah, cuma saya memang waktu itu bagus gitu, kalau orang Sunda bilang tuh alus milik gitu, Pak. Ya, kenapa? Karena pada waktu saya masuk, si manajernya itu mau keluar, Pak. Kira-kira dia tuh 2 tahun 3 tahun mau keluar. Sedangkan dari manajer ke bawah itu gapnya kosong. Karena mungkin yang di bawahnya kan tahulah, kan itu kan kalau tekstil pasti gerbong ya, Pak ya. Lama nunggu nih pindah. Nah, jadi saya masuk itu diproyeksikan langsung jadi manajer, Pak. Waktu itu umur 30 saya jadi manajer. Nah, itu nostalgianya, Pak. Zebra. Kejar kotak. Oh enggak, saya dulu dapatnya kuda, Pak. Keren dong, kuda dong. Saya pertama kali itu dapat bener kuda, Pak. Kuda habis kuda itu ke Avanza, keluar Avanza kan. Avanza sama terakhir Innova. Keren. Nah, itu nostalgia. Sekarang waduh,
Saya Kasihan. pikir gini, kita kembali ke Ya. yang pos. Ya. Terus dari saya pikir ini, tapi kita sebelum kembali ke situ kita masih banyak waktu. Cerita dulu bisnisnya dong. Oh, ya. Cerita bisnisnya dulu. Iya, tadi ya. Nanti kita kembali lagi nih. Baik. Karena PR terakhir ini. Ya, jadi kalau bisnis saya, karena saya pikir recycle ini tidak banyak orang main ya, ya tidak banyak orang main. Akhirnya saya memutuskan untuk bergerak di bidang tekstil recycle. Nah, jadi ada beberapa bidang yang saya kerjakan. Yang pertama itu saya masih trading benang, benang recycle ya, trading. Kemudian bahan baku juga, bahan baku yang pokoknya seputar recycle lah ya. Ada benang segala macam. Kemudian saya punya ya bukan pabrik kecil lah ya, home industry lah gitu, home industry, bikin tali sepatu, bikin tali sepatu, tali hoodie, tali training gitu. Itu juga saya berbahan dasar recycle juga. Tali temali lah. Tali temali lah gitu ya. Nah itu yang ya alhamdulillah sih 2 bulan ke belakang ini ya kelihatannya mulai menggeliat gitu, mulai menggeliat lagi. Tapi sebelumnya juga waduh tiarap bener gitu kan, anak-anak cuma kerja berapa hari gitu kan. Nah sekarang udah 2 shift lagi. Berapa orang tuh? Alhamdulillah saya sekarang memperkerjakan ya 8 orang. 8 orang ya gitu, 2 shift gitu. Nah jadi ya tapi intinya dari beberapa pengalaman itu, bisnis yang kita itu kalau mau masuk bisnis itu kalau bisa yang unik gitu. Kalau yang umum ngapain? Betul. Kita bersaing sama orang duitnya banyak. Memang susah Pak, capek kalau pengen gitu. Contoh saya kalau recycle kan, udah recycle, udah pabrik kebul segala macam. Tapi kan anak-anak kan, ya saya kasih pengarahan lah, kalau kita nggak mau bertahan di yang orang enggak sentuh, ya habis betul. Ya kayak orang dagang beras ya, yang modalnya tinggi aja udah, ya nggak. Nah gitu. Jadi buat yang mau bikin industri atau pabrik kecil-kecilan ya, carilah disebutnya niche market gitu ya, yang unik gitu kan, di situ out of the box atau apa kan. Tapi itu tantangannya pasti ada. Tantangannya ada. Nah, itu yang saya kerjakan. Ya contoh kalau untuk tali itu kita pakai benang-benangnya yang sisa stok gitu kan. Sisa stok itu murah, tapi harus diurus. Iya benar. Taruh warnanya, kan sekarang pakai warna nih ya. Sekarang warnanya kan aneh-aneh Pak namanya. Ada lilac, ada dusty pink. Padahal mah teteh gitu-gitu ya. Ungu teteh sebenarnya mah dulu ya. Tapi ngaran ada sage, ada saya bingung nih warnanya ini. Ada ya macam-macam gitu. Nah, tapi itu kan kita harus benar-benar cari yang sesuai dengan market gitu kan. Nah, itu jadi ya kalau menurut saya sih, kalau yang mau wira swasta kecil-kecilan ya jangan menyerah ya. Gitu, jangan menyerah ya. Tekun. Ya. Tekun dan fokus sih saya pikir. Fokus betul. Kalau tekun dan fokus pasti ketemu aja rezekinya kok. Ya. Karena kita tahu ya, ini salah, kalau ini salah, oh harus ke sini salah, ini ke sini salah, ke sini gitu. Jangan ganti-ganti kalau bisa Pak. Iya, kan tadi bilang fokus. Jadi kadang-kadang kita harusnya 10 langkah baru 9 udah nyerah. Ya, 10 tuh itu. Ya, jadi saya masih di bisnis recycle lah. Ya, mungkin kadang-kadang ada lebih fokus di tali sepatu atau lebih fokus di hood atau apa aja diambil? Ya, diambil itu. Pokoknya semacam tali itu, bahkan kemarin ada order untuk di perusahaan otomotif juga ternyata ada yang pakai tali. Ya, tali kecil itu. Tali kecil. Yang buat narik ini. Nah, yang di belakang jok ini. Nah, ada yang gitulah macam-macam lah. Macam-macam yang gitu. Tapi terus ini bisnis ini cukup bagus kok. Kenapa? Karena rata-rata brand internasional mau sepatu, mau baju, mereka semua minta sekarang benangnya dari recycle loh. Betul. Kenapa? Saya nggak tahu pemikiran mereka, tapi sepertinya mereka cinta dunia ini lagi semakin tua, jadi harus kita bersahabat dengan dunia, jadi harus go green semua gitu. Kayaknya chance-nya gede loh. Ya, mungkin saya cerita kenapa brand-brand global itu mau recycle. Karena dulu saya waktu di Surabaya, kita udah didatangin sama brand-brand global. Jadi alasan mereka adalah gini, manusia tambah banyak, lahan perkebunan kapas semakin sedikit. Ya, nah, kalau mereka tidak ambil tindakan ngambil recycle,
itu mungkin di bisnis merekanya juga akan terancam. Oke. Harga akan mahal segala macam gitu kan. Nah, akhirnya mereka bikin satu keputusan 2030 siapa yang mau ekspor barang ke Eropa harus ada kandungan recycle-nya. Iya. 2030. Sudah Dan dimulain sekarang juga. 2050 targetnya 100%. Oh, kalau 2030 targetnya berapa persen? 30%. 30%. 30%. Nah, kalau 2050 target mereka 100% ke Eropa itu harus full recycle. Makanya brand-brand global itu berlomba-lomba. Mereka udah duluan karena mereka tahu kan mau ada seperti itu. Mereka 2017, 2016 udah cari-cari, Pak. Iya. Nah, waktu itu ketemu kita karena kita ada di recycle, tapi ya memang untuk bikin kain recycle yang benar-benar sesuai ya, pakai benang 30S, 40S kan belum bisa. Oh, susah lah. Kecuali dari polyester filamen. Polyester sih bisa. Polyester bisa. Nah, sekarang polyester udah bisa tuh dibikin. Gitu. Sekarang recycle semua hampir besar. Menurut saya sih kalau market sekarang bicara tentang span kira-kira 30-40% sudah recycle. Udah recycle ya. Karena terlalu mahal. Karena sudah bisa dikatakan monopoli karena satu jalur saja. Jadi pemain yang untuk benang-benang yang tidak terlalu riskan terhadap celupan mereka pakai recycle. Iya. Banyak perusahaan-perusahaan baru yang bikin dari flake ini 600 ton, 500 ton, kecil-kecil tumbuh. Iya. Tumbuh besar itu. Jadi chance bisnis tekstil Indonesia kembali ke Indonesia itu besar. Kenapa? Karena kita sudah mulai recycle loh. Ya, Itu loh. Dan mungkin kalau bisa belajar dari pengalaman ya. Jadi secara manajemen harus benar-benar dikelola sebaik-baiknya, Iya. terutama dari sisi keuangannya ya. Gitu Yang kan. penting jangan ngutang kebanyakan. Maksudnya kebanyakan tapi dipakai di luar. Itu penyakit semua ya. Udah gitu. Iya. Ada bawa produknya nggak itu? Nggak ada ya? Ini mah cuman contoh-contoh aja sih. Cuman nggak terlalu. Kalau nggak ke bawah, Pak. Nggak apa-apa, nanti fotonya aja Ya, nanti kita saya masukin kirim aja gitu. nanti, gitu. Foto nanti kita masukin gitu. Sekarang kita diskusi kembali ke yang pos. Nah, oke. Ini pos. Jadi maksud saya gini, jika misalnya let's say proposal yang bagus bisa menggugah hati pemerintah Kota Bandung misalnya contoh. Saya pikir tidak akan sulit meyakinkannya itu. Kenapa? Kita buang-buang uang hanya untuk membakar. Betul. Saat ini kita tidak ada solusi lain nampaknya saat ini jangka pendek cuma dibakar, dan pembakaran itu mahal loh. Pembakaran tambah asap itu kalau dilihat dari informasi yang kita dapat dari 1 miliar, 1,2 miliar, 1,5 miliar. Serahkan mesin selesai itu. Iya. Tapi untuk tekstil aja tuh kan ya. Iya, tekstil. Iya. Ya kan anggap aja dari 1.500 tekstilnya anggap aja 10% aja itu 150 ton. Ya. Eta sehari. Iya betul. Iya kan gini. Kalau memang mau, kan Bandung ini udah terkenal tekstil ya. Iya. Di mana-mana kan kayak kita kalau bicara tekstil pasti saya pikir ini Bandung. bisnis chance besar. Nah, ya tinggal sekarang siapa yang mau gerakan? Kang Amril aja yang gerakin. Bikin proposal yang Kita bagus. Nanti saya bantu lah. Kita perusahaan modal dengkul sama modal cangkem. Tapi nggak apa-apa, kita maksud saya kita terlepas dari bisnis ya. Terlepas dari bisnis, kita ini kan sudah senja lah itu. Umur udah mau cari apa lagi? Cari masuk surga aja. Maksud saya gini, tujuan kita menyelesaikan masalah sampah, membantu dan membuat lapangan pekerjaan itu. Kalau nanti di sampingnya ada bisnis dan untung ya itu kita nggak bonus saja gitu. Ya. Itu kira-kira mesinnya berapaan? Oke, let's say kita bicara Taiwan aja ya. Taiwan. Taiwan aja. Jadi kan itu pertama itu ada mesin gini. Jadi konsep bisnisnya atau proses pengelolaannya ada begini. Pertama ada pengumpulan. Itu nggak masalah. Udah biasa pengalaman orang-orang. Ya. Tapi perlu tempat Pak itu Pak. Ya, pasti, Jangan pasti. lupa ya.
gede itu temannya ya. Kota Bandung gede. Oke, siap. Oke, siap. Kemudian habis itu ada, nah baru nih masuk tenaga kerja nih Oke. untuk pemilahan. Oke, seleksi lah. Seleksi ya, Nah. pemilahan yang tadi saya bilang bukain kancing, bukain stress lighting itu semua. Nah ini udah jadi lini bisnis nanti nih. Ya. Kancingnya mungkin mau dijual lagi, Ya, stress lightingnya mau di gimana. Habis itu Pokoknya nanti tidak ada sampah loh dari ini. nggak ada. Nggak ada. Asli nggak ada Betul. sampah. Nah nanti dari situ yang misalkan yang sudah kan tinggal kain aja nih. Nah tinggal kain aja baru kita ada mesin potong. Nanti ada namanya mesin potong, mau pakai rotari atau jilatin. Oh berarti apa namanya garmen yang sudah dipakai itu disusun terus dipotong. Persis seperti motong tow gitu. Ya kalau motong tahu kan itu potong ya gitu. Ya ini juga sama. Sama ya. Nanti dipotong mungkin karena dia gede-gede, dipotongnya mungkin perlu 2 atau 3 kali. Ya, Oke, 2 oke. kali Mengerti. udah kecil-kecil nih. Udah kecil-kecil ya mungkin ukuran segini lah, panjang segini. Nanti ada masuk mesin opener namanya. Jadi Oke. itu sama dia dibuka lagi. Oke. Dibuka. Berarti pakai sistem kayak carding gitu. Kayak carding gitu, cuman si wire-nya yang gede dulu, Oke, Pak. yang gede, Nanti ya. dari gede terus agak kecil sampai halus. Oke. Nah, nanti ke Berapa depan step itu berarti? Kayak conveyor muter begini atau kayak di blowing di kartun itu kan stage 1, stage 2, ya, stage 3. ya, Seperti bikin seperti pakai itu. ini, pakai hisapan angin. Nanti di atas mungkin ada pakai kayak cutbit gitu, masuk. Nanti dari sini masuk lagi ke sini, masuk lagi ke sini. Mungkin kalau untuk kita kan ini, jadi setting mesin ini peruntukannya untuk apa Pak? Misalkan nanti untuk dibikin spinning atau dibikin non-woven. Karena beda. Kalau non-woven pendek aja cukup. Misalkan 5 silinder, kita sebutnya silinder tuh ya. Satu. Sebentar saya potong. Lebih untung mana? Dan lebih cepat mana? Lebih cepat non-woven. Ya. Nah, cuman kan kita nanti kalau non-woven kan Kalau 1.500 range produknya nggak terlalu Nggak terlalu seluas banyak, benang. nggak luas, benar. Nah, kalau benang kan luas Pak, di bapak pemain iya, benang. iya, Nah, iya. oke, let's say kita bikin ini dulu aja lah, non-woven Ya, dulu aja, sederhana sederhana. dulu kan. Nah, misalkan 5 atau 6 silinder udah keluar, udah fiber nih, udah jadi lagi namanya sodi kalau di Iya, betul. kalau di itu. Nah, dari sodi itu nanti masuklah ke mesin needle punch. Oh, oke. Mengerti saya. Needle punch. Nah, ya saya pernah kesempatan sekali ke Cina. Nah, itu tuh sangat konsumsinya sangat tinggi karena di Cina itu dipakai buat apa Pak? Untuk pertanian. Ternyata ketika musim dingin, kalau kita kan di Indonesia tuh pakai mulsa ya. Mulsa betul. Mulsa. Mulsa. Nah, karena di sana itu musim dingin, si tanah itu ditutup pakai non-woven itu Pak. Jadi mereka bikin banyak sekali karena di musim dingin itu si benih itu di dalam tuh harus anget. Kalau bisa diekspor ya berarti ya. Harusnya bisa diekspor. Itu ya untuk negara-negara yang empat musim mungkin ketika mereka musim dingin atau musim semi kan dingin banget tuh. Oke. Si tanah juga dingin, si biji juga nggak tumbuh, sama dia ditutupin tuh sama non-woven itu. Kalau di kita itu mirip kayak planel Pak. Nggak tahu. Nah kayak planel. Kalau planel kan dibikin buat orang yang urban farming itu. Nah Banata itu Senaya. akan kayak gitu kan. Nah kalau di Cina itu saya pernah lihat gitu. Nah itu kan salah satu produknya. Misalkan ke situ. Yang kedua tadi saya bilang misalkan ke geotekstil. Ya memang geotekstil ada tantangannya, strength-nya bagaimana segala macam. Sedangkan kita pakainya dari post konsum. Tapi kan kalau misalkan geotekstilnya yang hanya untuk ya ini kan murah maksud saya gitu kan, bisa pakai. Terus untuk insulation, Ya. heat insulation misalkan kan sekarang apa namanya rumah-rumah kan taruhlah sekarang kalau daerah panas ya, saya pernah tinggal di Surabaya, masya Allah panas ya gitu ya. Atas itu kan Ya, meskipun udah tinggi Pak, nah apa kalau nggak pakai heat insulation panas betul, Pak betul, tetap. betul, Nah itu kan bisa kerjasama dengan Kementerian Perumahan misalkan. PU aja lah. PU nih, saya punya jadi sekarang punya standar kalau bikin rumah di dataran rendah harus pakai heat insulation. Heat insulationnya dari mana? Dari situ gitu Pak. Itu kan tinggal dilapisi sama aluminium foil, udah Pak jadi heat insulation. Mengerti. Nah itu step yang paling pendek. Pendek ya. Nah sekarang tantangannya kalau mau jadi benang karena dari pos konsum tahulah fibernya mungkin udah agak rapuh segala macam, keluarnya pasti nanti benangnya jangan benang yang kecil-kecil, NE-nya NE 7, 5, 3. Itu berarti larinya ke open end aja ya berarti. Ke open end gitu Pak.
Atau mungkin ke drive juga boleh. Iya, mana drive. Ya, drive kan setengah S. Iya, setengah. Nah, setengah S dipakai apa? Banyak lah. Lebih pendek lagi kan. Pendek. Kalau drive mah udah jadi Saudi, Langsung tinggal carding, tarik. tinggal itu jadi kan gitu itu. Kerjaan saya dulu itu. Bikin drive 100 bal sehari. Itu mesinnya berapa loh? Nah. Kira-kira aja. Total mesin ya? Total. Kalau misalnya sampai titik sampai ke non-woven, itu kira-kira berapa? Sehari atau sebulan hasilnya berapa? Kalau yang sampai non woven ya kapasitas medium lah ya gitu ya. Mungkin mungkin ya sekitar 5 sampai 7 M lah investasi mesin ya. Oke. Nah, terus itu kapasitas ya kalau menurut saya sih bisa lah itu sebulan 1.000 ton. Sebulan 1.000 ton? Oh, 1.000 ton tergantung kan kalau itu kan meter kita kan. Tergantung ketebalan sih ya. Oke. Ya Mungkin mungkin kilonya 1.000 ton sebulan. kegedean ya. Nggak tahu saya. Jadi yang medium aja, yang kecil aja lah kalau gitu ya, kegedean ya. Kalau gitu kan. Kalau misalnya ini kan sampah Kota Bandung kalau 10% dari 1.500, 150 ton. 150 ton, 150. Sehari teteh. 10 hari 1.500. 1.000 ton setahun kali ya. Iya 1.000 ton. 6 bulan lah anggaplah. Iya. Berarti ini bisa jadi 2 mesin gitu loh, selesai gitu loh. Berarti 5 sampai 7 M ini udah selesai. Lahannya butuh berapa lebar? Nah, lahan ini yang jadi masalah penampungan yang susah ya. Itu ya. Jadi mungkin ya perlu kali ya. Kalau mesin kan kecil ini mah. Mesin paling kecil. juga 1.000 meter cukup ya. 1.500 lah cukup lah ya. Itu kan kosnya di mesin terus. Nah itu kan yang penampungan itu. Nah penampungannya itu ya mungkin perlu ya 3.000 meteran lah. Ya berarti kan nggak gede-gede banget gitu. Misalnya maksudnya kalau misalnya 1 hektar, misalnya 1 hektar sudah bisa fully dari istilahnya sorting. Pemisahan jadi non-woven. Kalau sebentar saya tadi ralat dulu. Saya kapasitas produksi itu tadi ya. Saya itu sehari 8 ton. 8 ton sehari, berarti 240 ton berarti. Nggak nyampe 1.000 sorry. Nanti nanti dikoreksi gitu ya. 240 ton ya. Ya 200 sampai 300 ton lah. 200-300 ton. Oke lah, tinggal nambahin kalau misalnya pemerintah Kota Bandung mau mikir menyelesaikan sampah ini, di samping menyelesaikan sampah terus memberi tenaga kerja, dan ini pasti uangnya ada untuk karyawan itu jadi besar. Sempat kemarin kita bikin ilustrasi di salah satu kecamatan kita aja, 1 TPS dengan kita memisahkan sampah itu kita bisa dapat uang 10 juta 1 bulan. Pastilah ya. Sampah apalagi itu dibikin gini, iya. gitu loh. Sampah itu duit. Iya, karena gratis semua kan. Iya. Ya kayak bos saya dulu di Surabaya, dia bilang tuh saya itu seperti melihat gunung emas. Ya, Pak. Kalau sampai ke spinning, ke drap dulu nih, Kalau ke drap berarti dari 5 sampai 7 miliar ini nambah berapa lagi? Nah, drap itu yang jadi masalah. Pertama mesinnya udah nggak ada yang keluar baru. Iya, pasti yang lama. Yang lama ya. Listrik Dan lama itu juga mahal, Kang. Oh, jadi barang antiknya. Barang antik, ya itu. Kalau Jadi nggak salah dulu masih punya ya di situ. Jangan-jangan udah di kilo di tempat saya kerja dulu ada drap gede banget. ya di kilo paling. Kilo kayaknya. Karena kan orang yang nggak tahu buat apa gitu kan. Sederhana, harusnya bisa bikin dong tukang bubut di Bandung hebat loh. Bisa. Tapi gini, saya punya customer di Bogor, dia beli made in China. Oh, sudah ada. Sudah ada made in China. Tapi Pak, kualitasnya jauh dibanding dengan waktu itu dia bilang, "Pak, saya udah beli made in China." Terus tapi saya nggak puas. Saya pengen yang asli lah, orisinil gitu. Nah, beli lagi kan. Mungkin Pak Bambang tuh ya, dari Pak Bambang tuh beli itu. Nah, saya cek ke sana kan. Saya cek ke sana. Jauh, Pak, kualitasnya. Enggak. Kebetulan saya ada bantu jual mesin juga. Itu kita bisa pesan materialnya. Bisa, kalau ada ya tinggal dicontek aja. Iya, tinggal pesan material misalnya contoh nih. Ketebalan sekian, terus kemudian daya tensionnya sekian, itu bisa dipesan. Oh iya. Tinggal bayar wae. Ini Kang, saya pernah pengalaman waktu saya di Mitsubishi dulu ya, di itu. Saya bikin spare part ke Polman, Politeknik Manufaktur. Iya. Tahu nggak? Semenjak saya pasang sampai saya keluar, terus kemarin ditanya, itu nggak rusak. Apanya?
Bornya spare apa partnya. tuh? Bikin camp, Ah. bikin camp. Jadi kan mungkin kalau memang benar-benar kualitasnya, kebetulan waktu itu gini. Jadi ada dosen itu pengen bikin kayak disertasi gitu. Ya. Nah, saya bilang, saya nih kalau beli ini buatan Jepang nih. Mesinnya buatan Eropa, tapi kita beli dari Jepang. Bisa nggak beli ini bikin di Indonesia? Oh bisa. Saya sama dia diuji materialnya, Bener. diperbagus sama dia. Bayangkan 20 tahun nggak rusak. Berarti kan orang Indonesia tuh jago sebetulnya. Makanya sayang aja tuh teks Texaco ditutup. Kalau nggak Indonesia sudah bikin sendiri semua mesin sampai pesawat. Kalau saya bener ini bukan cerita, ngalamin sendiri. Jadi anak buah saya dulu nelpon ke saya, Pak, beli camp ini dari mana? Kenapa? Mau beli lagi? Oh, udah nggak ada. Itu karena bikinnya saya spesial di Polman waktu itu. Tapi sebenarnya saya pikir bisa dimatangkan ini, minimal masalah sampah bisa selesai, dan setidaknya kita mikir pos konsumnya bisa teratasin gitu. Kita 285 juta loh. Sekarang ginilah, Pak Amril, kalau memang orang-orang sekarang di Kota Bandung itu mungkin bingung kalau mau jual baju kemana, buang baju kemana. Nggak, palingnya buang tong sampah sama dia. Kadang pakai lap. Ya. Kalau menurut saya, kalau itu kita sudah punya tempat pos konsum itu dibuang ada tempatnya, konsumsi tekstil naik. Bener nggak? Pasti. Ya, karena orang buang ganti wae. Ganti kan? Apalagi passionnya datang lagi udah. Betul. Nah, terus kalau itu sudah dibuang, yang selama ini dipakai buat lap lantai, nggak ada. Udah saya buang aja, lap lantainya beli. Berarti tekstil yang di alat kebersihan naik juga nanti. Oh iya, benar. Bener nggak? Benar. Nah, itulah kira-kira. Ya mudah-mudahan ide ini ada yang nyerap lah. Maksudnya satu hal, kita seperti saya bilang tadi, sambil menyelam minum kopi. Sampah selesai, kemudian di lain pihak kita mendapatkan nilai ekonomi yang luar biasa. Betul. Siap. Oke lah kalau gitu. Waktu juga nih udah mepet karena udah jam segini ternyata ya. Udah hampir sejam. Nanti ada sesi-sesi selanjutnya kita ngobrol, karena ngobrolin tekstil ini nggak akan bisa habis karena kita nggak bisa yang lain. Mau jadi artis sudah terlambat. Iya betul. Ngertinya tentang tekstil aja dan perbenangan dan lain-lain gitu. Iya. Oke, terima kasih sekali waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah diundang juga nih di podcast Bincang DPT. Mantap nih. Ya mudah-mudahan teman-teman tekstil, mantan juragan tekstil yang mendengar bincang tekstil sore ini teridekan dan bisa menghubungin Pak Iwan. Ya ke sini, ke podcast ini. Nanti kita coba matangkan. Tapi kan kita kan kebetulan di Kota Bandung juga kan teman Forum RW juga kan membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah sampah. Ya. Siapa tahu nanti ide ini kita bawa aja. Kalau misalnya susah ya kita cobalah membantu semampunya lah. Mudah-mudahan teman-teman asosiasi lain yang melihat tekstil ini supaya bergerak. Ini gerakannya gede loh. Kalau orang bicara tentang lingkaran setan korupsi, kita bicara lingkaran rezeki. Iya. Benar nggak? Oke, boleh ya sekalian Insan Tekstil. Terima kasih sudah menyimak obrolan sore hari ini. Dan untuk kita semangat terus dalam podcast ini, komen, kita harus diskusi apa, kemudian juga jangan lupa subscribe. Terima kasih, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iwan. Ya.